البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. الله أشهد أن محمدا عبده ورسوله. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. Perhatikan ya ikhwah, kita masih dalam lanjutan dari penukilan yang dibawakan oleh Syekh Abdurrahman bin Hasan Al-Syekh rahimahullah ta'ala. Dinukilkan oleh beliau dari kalamnya siapa? Kalamnya? Syekhul Islam Ibn Taimiyah dan yang lainnya. Tentang memahami dan memahami maksud dari hadis hadisnya Adban. Fa innallaha harrama 'alan nar man qala la ilaha illallah yabtaghi bidzalika wajha Allah. Dan ada sebelumnya ada siapa? Imran bin Husain ya? Ada siapa? Ubadah bin Samit. Tentang maksud dengan ucapan kalimat tauhid. Kalimat la ilaha illallah kapan bermanfaat kalimat tersebut bagi yang mengucapkannya dan kapan tidak bermanfaat, atau kapan kalimat tadi membawa seorang yang mengucapkannya untuk lepas dari dosa, dan kapan kalimat tadi diucapkan oleh seorang tetapi tidak berpengaruh dari meninggalkan dosa. Inilah yang akan kita baca lagi sebagai lanjutannya dari kalam yang sebelumnya. Dan dalilnya adalah kalam yang dibawakan oleh beliau dari Bakr bin Abdullah Al-Muzani rahimahullah ta'ala. Beliau mengatakan, yakni Bakr bin Abdullah mengatakan, ma sabaqahum Abu Bakrin bi kasratis siyamin wala salatin walakin bisyai'in waqara fi qalbihi. Berkata Bakr bin Abdullah Al-Muzani rahimahullah ta'ala, tidaklah Abu Bakar mendahului mereka para sahabat dalam keutamaan dengan sebab banyaknya puasanya beliau dan dengan sebab banyaknya salat beliau. Tetapi beliau mendahului para sahabat dalam suatu keutamaan dengan sesuatu yang waqara nancap pada hati beliau rahimahullah ta'ala radhiyallahu ta'ala anhu. Dan sebelumnya perkataan Hasan Al-Basri rahimahullah ta'ala, laisal imanu bitahalli wala bitamanni walakin ma waqara fil qulub wa sadaqatuhu al-a'malu. Kata Al-Hasan Al-Basri rahmatullah, al-iman bukanlah dengan tahalli, wala bitamani bukan dengan angan-angan,
dan dengan berias. Akan tapi apa yang istaqarra, yang menetap di hati dan dibenarkan oleh amalan. Maknanya antara hati dan amal satu dalam tuntutannya, bukan kok beda dalam hati, beda dalam amalan. Qala man qala khairan wa amila khairan qubila minhu. Barang siapa yang berkata khair dan beramal khair, diterima darinya. Man qala khairan wa amila syarran lam yuqbal minhu. Barang siapa yang berkata khair sedangkan dia beramal yang buruk, tidak diterima darinya. Maknanya antara lisan dengan amal berbenturan, tabrakan. Ucapan lisan menyelisih amalan, amalan menyelisih lisan. Baik. Lanjutnya, faman qala la ilaha illallah. Faman qala la ilaha illallah wa lam yakum bimujibiha. Maka barang siapa yang berkata dengan kalimat la ilaha illallah wa lam yakum, sedangkan dia tidak melakukan dengan tuntutan kalimat tersebut, artinya cuma mengucapkan, tidak melaksanakan dengan tuntutan kalimat tadi. Apa mujib atau tuntutan kalimat tersebut? Berkali kita lewati mujibnya, tuntutannya. Yang paling utama adalah apa? Bara'atu minas syirki wa ahli syirik. Berlepas dari syirik dan ahlu syirik. Itulah tuntutan yang paling terdepan dalam kalimat la ilaha illallah bagi orang yang mengucapkannya. Sebagaimana berkali-kali kita lewati, kalimat ini dipahami oleh kufar Quraisy dari sisi maknanya. Karena maknanya adalah menuntut untuk meninggalkan kesyirikan dan meninggalkan ahlu syirik, mereka enggak mengucapkannya. Maka kalau itu barang siapa yang mengucapkan kalimat ini sedangkan tidak melaksanakan tuntutan kalimat tersebut, bal iktasaba ma'a dzalika dzunuban, sudah enggak melaksanakan tuntutan kalimat tadi, bahkan iktasaba, bahkan apa? Mengerjakan bersamaan dengan apa yang dia ucapkan, tidak melakukan tuntutannya, mengerjakan dosa-dosa. Walam yakum bimujibiha, bahkan menerjang dosa-dosa. Wa kana shadiqan fi qawliha muqinan biha. Lakin lahu dzunubun ad'afat sidqahu wa yakinahu. Wa ndafa ila dzalika asyirkul asgharu al-amali. Penyantum tadi ada fa-nya enggak ada? Farad tadi ada. Ulang bacanya. Wa ndafa ila dzalika asyirkul asgharu al-amali. Terus farad jahat atau rajahat? Rajahat hadis sayyi'at ala hadil hasanah. Punya saya pakai fa. Tapi yang lebih rajahat tanpa fa. Rajahat hadis sayyi'at ala hadil hasanah. Jadi barang siapa yang berkata kalimat la ilaha illallah sedangkan dia enggak menunaikan tuntutannya, bahkan mengerjakan bersamaan dengan meninggalkan tuntutan tadi itu, mengerjakan dosa-dosa. Wa kana shadiqan fi qawliha muqinan biha. Dan adalah dia dalam apa yang dia ucapkan shadiqan fi qawliha, jujur dalam mengucapkannya, merasa yakin dengan kalimat tersebut. Akan tapi memiliki dosa-dosa yang melemahkan kejujurannya, melemahkan pembenaran terhadap kalimat tersebut, melemahkan keyakinannya. Wandafa, dan ditambahi apa indafa? Dan tertambahi kepada itu syirik al-asghar al-amali, bukan syirik akbar. Hasilnya apa? Sayyiat ini lebih kuat daripada kebaikannya. Farajahat hadis sayyiatu ala hadil hasanah. Wa mata musirun ala dzunub, dan dia mati di atas
senantiasa di atas dosa. Wa mata musirron, dan dia mati dalam keadaan senantiasa di atas dosa-dosa. Ini akibat dari apa? Akibat dari mengucapkan kalimat la ilaha illallah tapi tidak menunaikan tuntutannya, bahkan menerjang dosa-dosa, maka melemahkan kejujuran dalam apa yang dia ucapkan, melemahkan keyakinannya, ditambah lagi dengan adanya syirik al-asghar al-amali, maka sayiat-sayiatnya, keburukan-keburukannya lebih berat, lebih memenangkan daripada kebaikan dari kalimat la ilaha illallah tadi. Dan dia meninggal dalam keadaan terus-menerus di atas dosa. Nas'alullah as-salama wal afiyah. Kita minta kepada Allah keselamatan dari meninggalkan tuntunan kalimat la ilaha illallah, sedangkan kita mengucapkan di atas keyakinan yang benar, di atas kejujuran, tetapi dosa-dosa ini yang kita lakukan ini akan melemahkan kejujuran kita, melemahkan keyakinan kita. Ditambah lagi jika ada syirik pada diri kita, syirik al-amali, maka keburukan kita akan lebih menang kepada atas kebaikan-kebaikan yang tadi terhasilkan dari kalimat la ilaha illallah yang kita ucapkan dengan bentuk pembenaran dan memiliki keyakinan, tapi dosa tadi yang menjadikan lemahnya keyakinan kita, lemahnya kejujuran kita dalam apa yang kita ucapkan. Lebih lagi kita memiliki syirik al-amal, syirik asghar. Ini yang berbahaya. Sehingga nas'alullah salama wal afiyah, mati dalam keadaan terus-menerus di atas dosa. Ini adalah perkara dosa. Jangan menggampangkan. Mudah-mudahan kita diberi taufik oleh Allah Ta'ala untuk senantiasa memiliki kemudahan dalam meninggalkan dosa-dosa. Bikhilafi man yaquluha biyaqinin wa sidqin. Beda dengan orang yang mengucapkan kalimat tersebut berangkat dari keyakinan dan sidq, kejujuran. Fa innahu, ada imma enggak ada? Fa innahu imma, naam. Fa inna imma alla yakuna, gimana? Fa innahu, aywa, terus, hah? Baik, di sini enggak ada au. Fa inna imma alla yakuna musran ala sayyid aslan au yakunu, di sini wa yakunu pakai bau. Soalnya benar adalah pakai au. Soalnya yang benar adalah katakan yang sama antum pakai au. Fa inna imma alla yakuna musran ala sayyid aslan au yakunu tauhiduhu al mutadamminu li sidqi wa yakini rajjaha hasanatihi. Beda dengan orang yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah berangkat dari keyakinan dan kejujuran yang benar, maka sesungguhnya imma ada kalanya dia tidak terus menerus di atas keburukan sama sekali, karena yakin dan jujur tadi dari ucapannya tentang kalimat tersebut. Atau yakunu tauhidnya, atau keberadaan tauhidnya yang mengandung kejujurannya dan keyakinannya rajah, menguatkan kebaikan-kebaikan dia. Kenapa? Karena berangkat dari yakin dan sidq. Walladzina yadkhuluna an-nara mimman yaquluha imma annahum lam yaquluha bisidq wal yakin. Penyantum tama ini ya? Tama ini gitu. Ini saya mufrad, bukan musannah. Dan mereka-mereka yang masuk pada neraka, dan mereka-mereka yang masuk ke dalam neraka dari orang-orang yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah, ada kalanya bahwasanya mereka ini tidak mengucapkannya dengan sidq dan yakin. Yang keduanya sempurna. Sidq dan yakin yang keduanya menafikan seluruh keburukan-keburukan atau lurjhaniha, atau karena apa? Rajahnya, kuatnya kesayiat. Aqaluha, atau mereka mengucapkan kalimat tadi waktu sebab dalil kesayiatin,
Dan mereka mengerjakan setelah mengucapkan tadi dengan mengerjakan beberapa sayyiat keburukan-keburukan yang menguatkan lebih kuat daripada kebaikan mereka. Tsumma dha'ufa. Lidzalika, dengan sebab itu kemudian lemahlah kejujuran mereka dan keyakinan mereka tentang kalimat tadi. Tsumma lam yaqulu ba'da dzalika bisidqin wa yakin tamin, kemudian setelah itu enggak mengucapkan kalimat tadi dengan sidq dan yakin yang sempurna. Ini sebabnya apa? Sebabnya dosa. Pertama, dia memang punya keyakinan yang benar, kejujuran yang benar. Tapi semakin lama karena dosa menjadi lemah. Sidiknya lemah, yakinnya lemah. Setelah itu enggak mengucapkannya dengan sidik dan yakin yang sempurna. Alasannya apa? Li'anna dzunub. Karena dosa-dosa qad ada afad dzalika sidqa wal yakin min qulubihim. Karena dosa-dosa itu sungguh telah melemahkan kejujuran dan keyakinan dari hati mereka. Ini mereka-mereka yang masuk neraka dari orang-orang yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Faquluha min misli haula, maka perkataan la ilaha illallah dari orang-orang semisal mereka itu la yaqwa, tidak mampu, tidak kuat untuk menghapus al-mahyi sayyi'at, untuk menghapus keburukan-keburukan. Maka akibatnya fatarjahus sayyi'at, maka keburukan-keburukan itulah yang menjadi lebih kuat atas kebaikan-kebaikan mereka. Habis secara ringkas dinukil dari kalamnya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dan yang lainnya tentang beberapa hadis yang di situ ada kandungan orang yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah dia akan masuk surga atau haram atasnya neraka. Tapi itulah penafsiran yang kita lewati dari ahlul ilm, bukan sekedar cuma mengucapkannya. Maka dosa-dosa ini semoga kita diselamatkan oleh Allah dan diberikan kemudahan untuk meninggalkannya, bisa melemahkan tauhid kita, bisa melemahkan bahkan mengakibatkan seorang masuk neraka walaupun dia mengucapkan kalimat la ilaha illallah dikarenakan dosa-dosa tadi. Nah, kenapa kok musiran ala dosa atas dosa sampai meninggal dunia? Karena yakin dan sidiknya ini melemah dikarenakan sebab dosa-dosa yang diterjang. Nas'alullah as-salama wal afiyah, kita minta kepada Allah semoga diberikan keselamatan dan dimaafkan dan diberikan kemudahan atas meninggalkan dosa-dosa yang khususnya di hari kita ini sangat banyak sekali hal-hal yang memudahkan seorang terjerumus dalam dosa. Karena fitnah mengepung kita, fitnah dunia dan yang lainnya. Fitnah dunia yang begitu banyak macamnya kedudukan. Dan darahnya kedudukan yang paling banyak dikejar manusia terkait dengan fitnah dunia ini. Itu akan melemahkan tauhid, melemahkan keyakinan tentang kalimat la ilaha illallah. Sehingga seorang enggak melaksanakan turunan kalimat tadi. Yang paling terdepan turunan kalimat adalah apa? Bara'atu minas syirki wa ahlihi. Berlepas dari syirik dan ahlu syirik. Dan betapa banyaknya kesyirikan yang menyebar di muka bumi. Dan betapa banyaknya ahlu syirik yang memperjuangkan kesyirikan dari ujung ke ujung. Kecuali sebagian tempat yang Allah selamatkan. Dan sebagian orang yang Allah bebaskan dari hal tersebut. Wa qad dzakara hadza katsirun minal ulama, sungguh perkataan yang tadi telah kita lewati telah disebutkan banyak dari para ulama. Ibnu Qayyim, Ibnu Rajab, wa ghairihim seperti Ibnu Qayyim dan Ibnu dan yang lainnya menyebutkan hal-hal yang terkait dengan hal-hal yang melemahkan kalimat la ilaha illallah sehingga semakin lemah. Tadi dikatakan li'anna dzunuba qad ada afad dzalika sidqa wal yakina min qulubihim. Fa qauluha min misli haula illa yaqwa. Ini perlu diingat. Karena dosa-dosa itu sungguh telah melemahkan kejujuran dan keyakinan dari hati mereka. Maka perkataan la ilaha illallah dari semisal orang-orang yang tadi disebutkan la yaqwa. Perkataan tadi tidaklah mampu, tidaklah kuat
untuk menghapus sayiat keburukan-keburukan, sehingga sayiat mereka, keburukan mereka lebih kuat atas kebaikan-kebaikan yang ada pada mereka. Ini yang perlu diwaspadai. Dan kalau perkataan ini telah disebutkan oleh banyak dari para ulama seperti Ibnul Qayyim dan Ibnu Rajab dan yang lainnya. Maka jangan menggampangkan perkara-perkara dosa, apalagi sudah ada nas yang sharih terkait dengan perkara-perkara yang diharamkan diterjang karena kemaslahatan yang semu, kemaslahatan dakwah untuk mengentas orang dari dosa dan semisalnya, seperti dosa besar berupa gambar bernyawa. Diterjang oleh banyak manusia, dianggap enteng sebagai kepentingan-kepentingan pribadi ataupun golongan atau yang semisalnya. Musik, riba, dan yang lainnya. Belum lagi dusta sebagai upaya untuk keselamatan dunianya dan kepentingan dunianya. Qultu, berkata Abdurrahman bin Hasan, wa bima qarrarahu Syekhul Islam tastami'ul ahaditsu. Dan dengan apa yang telah ditetapkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, terkumpullah beberapa ahadits terkait dengan keutamaan kalimat la ilaha illallah dari orang yang mengucapkannya. Yang ringkasnya telah disebut di sini, qala bil hadisi dalilun ala annahu la yakfi bil imani an nutqu min ghairi i'tiqadin. Dalam hadis ini ada dalil yang membuktikan dan menunjukkan bahwasanya tidaklah cukup dalam iman cuma mengucapkan dengan lisan tanpa keyakinan. Tengok, tanpa keyakinan. Enggak cukup dalam iman itu mengucapkan kalimat la ilallah min ghairi i'tiqadin, tanpa keyakinan. Apa keyakinan yang harus diyakini? Berlepas dari syirik dan ahlus syirik, membenci kesyirikan dan membenci ahlus syirik. Ini. Dan kita dihadapkan dalam realita dan fakta dan fenomena yang ada. Betapa banyak kalimat diucapkan, kalimat la ilaha illallah tadi itu. Berapa kali, berapa banyak. Berangkatkan dari keyakinan. Ini yang menjadi pertanyaan dan jawabannya sudah ada di depan mata kita. Syirik tidak diingkari, ahlu syirik tidak diingkari. Bagaimana berangkat dari keyakinan? Bahkan yang diingkari adalah ahlu tauhid. Bahkan yang disemuakan, yang dijebloskan ke hukum khawarij dan semisalnya adalah ahlu tauhid. Bagaimana mereka berangkat dari keyakinan dalam mengucapkan kalimat la ilaha illallah? Maka kalau itu dari sini, bersyukurlah bagi seorang hamba di mana Allah berikan taufik untuk mengikuti dakwah yang benar dan memahami iman yang benar. Bukan cuma dengan mengucapkan tanpa keyakinan hati, di mana keyakinan la ilaha illallah adalah keyakinan yang tadi menuntut bara'atu minasyirki wa ahli syirik, membenci kesyirikan. Dan kita kembali kepada sejarah. Kalimat yang diucapkan oleh ahlu Mekah, kalimat la ilaha illallah yang menyambut dakwahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa konsekuensinya? Ya, disiksa, dibunuh, diusir dan yang semisalnya. Ini bukan karena cuma mengucapkan tak kemudian diam. Kalau cuma mengucapkan kalimat la ilaha tuflihu, selesai. Tapi tuntutannya apa? Mencela syirik dan mencela ahlu syirik. Ini baru ada reaksi dari orang-orang yang tidak menyangka kalimat tersebut. Cuma mengucapkan saja tanpa melaksanakan keyakinan yang harus diyakini, tanpa menjalani tentang keyakinan tersebut, enggak berguna. La yakfi. Wabil aks, apa dan sebaliknya. Cuma keyakinan toh tidak mengucapkan, juga enggak berguna. Wabil aks, i'tiqadun bil qalb bidunin nutuk, enggak berguna. Bidunin amal enggak berguna. Wabil aks, yakni dan sebaliknya, meyakini kalimat tadi tapi amalannya beda.
Maka dikatakan tadi wa man qala khairan wa amila syarran lam yuqbal minhu. Wa man qala khairan wa amila khairan qubila minhu. Ini wabil akas dan sebaliknya meyakini kalimat tadi tapi amalannya beda. Juga tidak diterima. Tadi dikatakan oleh Hasan al-Basri. Man qala khairan wa amila khairan qubila minhu wa man qala khairan wa amila syarran lam yuqbal minhu. Baik. Wabil akas yakni i'tiqad, keyakinan dalam hati ada, amalannya beda. Kesyirikan enggak diingkari. Semuanya penting keyakinan. Banyak orang yang penting dalam hati katanya, yang penting dalam hati. Betul. Itu enggak berguna, bukan yang benar tapi apa? Tuntutan amalan dari apa yang diyakini. Ini ada maka tadi kan balam yakum bimujibiha. Itu namanya cuma keyakinan tok atau ucapan tok tapi enggak melaksanakan tuntutannya. Maka juga enggak bermanfaat. Makanya awal-awal bara ini penting. Loyalitas dan kebencian itu penting. Dibangun di atas kalimat la ilaha illallah. Wa fihi dalam hadis ini tahrimun nar ala ahli tauhid al-kamil. Tengok sifatnya. Naat dari tauhid al-kamil. Dalam hadis ini ada tahrimun nar. Haram atas neraka. Atau neraka diharamkan atas ahli tauhid al-kamil. Ya, ini orang-orang yang memiliki tauhid yang sempurna. Bagaimana kesempurnaan tauhid ini? Telah dibawakan contoh-contohnya, di antaranya adalah bagaimana tindakannya Ibrahim alaihissalam bersama kawan-kawan dari para rasul. Qad kana lakum uswatun hasanun fi Ibrahim wal ladzina ma'ahu. Idh qalu liqaumihim inna bura'u minkum wa mimma ta'buduna min dunillahi kafarna bikum. Wa bada baina wa bainakum al-adawatu wal baghdha abadan hatta tu'minu billahi wahda. Ila tauhid al-kamil. Sungguh telah ada teladan bagi kalian pada Ibrahim. Sungguh telah ada teladan yang bagus bagi kalian pada Ibrahim dan mereka-mereka dari kawannya para Ibrahim, yakni para rasul. Dari kawan-kawannya Ibrahim dari para rasul. Apa teladannya? Kalau tatkala mereka para rasul berkata pada kaum mereka, inna bera'u minkum, kami berlepas diri dari kalian musyrikin, dan berlepas diri dari apa yang kalian ibadah dari selain Allah. Ditambah lagi kami kufur dengan kalian. Setelah itu dan nampaklah antara kami dengan kalian permusuhan dan kebencian. Kapan? Selamanya abadan. Hatta tu'minu billahi wahda, sehingga sampai kalian beriman dengan Allah. Inilah ahlu tauhid al-kamil. Sekarang ini sudah dilemahkan oleh banyak manusia yang memiliki pemahaman nasionalisme, pemahaman qaumiyah. Pemahaman nasionalisme itu pemahaman batil yang merusak tauhid. Wa fi anna al-amala la yanfa'u illa idza kana khalisan liwajhillahi ta'ala ala ma syara'ahu ala lisan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis ini juga ada faedah bahwasanya al-amal, perbuatan, tidaklah bermanfaat kecuali apabila yang beramal tadi berangkat dari kemurnian untuk mencari wajah Allah Ta'ala di atas amalan tadi, apa yang telah disyariatkannya oleh Allah Ta'ala melalui lisannya Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Artinya di atas tauhid dan di atas sunnah. Amalan tadi bermanfaat apabila di atas tauhid dan di atas sunnah. Ikhlas melulu menyelisih penerapan dari sunnahnya Nabi juga tidak bermanfaat. Inilah pentingnya al-ittiba. Setelah seorang itu memiliki keikhlasan dalam apa yang dia amalkan,
Pentingnya al-ittiba, pentingnya mengikut dan mencontoh. Terkhusus dalam perkara-perkara yang terkait dengan ibadah kepada Allah Ta'ala. Tambihun, sebagai perhatian yang perlu diambil. Qala al-Qurtubi fi tadhkiratihi. Berkata Imam Al-Qurtubi dalam kitabnya Tadhkirah. Qalu fil hadis min imanin. Ay min a'malil iman. Min imanin ada di sini ada yang mahdhuf. Ya kan? Ada yang mahdhuf yakni min a'malil iman. Yaitu dari amalan-amalan iman. Alati hiya, apa itu amalan iman? Alati hiya min a'malul jawarih. Yang mana a'malul iman adalah amalan-amalan yang terdapat pada anggota badan. Fayaqulu fi dilalatun ala anna al-a'mala shalihatan minal iman. Maka dalam hadis ini ada dilalah, ada makna yang menunjukkan bahwasanya amalan-amalan yang solehah termasuk iman. Jadi amalan yang soleh termasuk iman, pendapatnya Ahlussunnah wal Jamaah. Itu termasuk keyakinannya Ahlussunnah wal Jamaah. Wa dalil ala anna arada bil imani ma qulnahu, dan dalil yang membuktikan bahwasanya min imanin adalah makna iman adalah apa yang telah kita katakan. Apa makna yang telah kami katakan? Min a'malil iman. Dalilnya adalah tadi walam yurid mujarradal iman alladhi wa tauhid wa nafsu syuraka wal ikhlas. Dan tidaklah inginkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sekedar iman yang maknanya adalah cuma tauhid dan penafian syuraka, sekutu-sekutu dan ikhlas. Bi kulli la ilaha illallah. Dalilnya adalah ma fil hadis nafsi alladhi fi hadis nafsiyat, yang ada dalam hadis itu sendiri. Min qauli akhriju, keluarkanlah. Summa ba'da dzalika yaqbidullahu subhanahu qabdatan. Setelah itu Allah menggenggam dengan satu genggaman dari penduduk neraka. Fa yukhriju, maka Allah mengeluarkan suatu kaum lam ya'malu khairan, kau itu enggak pernah mengamal kebaikan sedikit pun. Ini hadis ini yang perlu dipahami bahwasanya Allah mengeluarkan dengan satu genggamannya suatu kaum dikeluarkan dari neraka yang tak pernah mengamalkan kebaikan sama sekali. Maknanya di mana mereka ketika di dunia mengucapkan kalimat la ilaha illallah tapi belum diberikan kesempatan untuk beramal. Lam yatamakkan lil amal bidzalikal waqt. Lam yatamakkan, tidak memiliki kesempatan untuk beramal, kemudian meninggal. Bukan berarti cukup mengucapkan kalimat la ilaha illallah tanpa amalan sedikit pun selamat dari api neraka. Tidak benar. Tapi di sini dibawa kepada orang yang mengucapkan kalimat tadi belum sempat mengamalkan amalan sedikit pun lalu meninggal. Ini namanya lam yatamakkan lahum ayyamalu famatu. Belum sempat untuk mengamalkan setelah dia mengucapkan kalimat tapi lalu meninggal. Inilah yang bermanfaat bagi orang yang mengucapkan berangkat dari keimanan tapi belum sempat mengamalkan, maka ini kalau masuk neraka akan keluar. Yuridu bidzalika tauhid al-mujarrad min al-amal, yang dengan dari ada tauhid yang mujarrad, tauhid yang apa? Kosong dari amalan. Habis nukilan secara ringkas min Sahih Sunan Ibnu Majah dari kalamnya Al-Imam Al-Qurtubi rahimahullah taala. Baik. Qala al-musannif rahimahullah taala wa ana Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anna qala. Dan dari Abu Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwasanya beliau mengatakan qala Musa alaihi salam. Berkata Musa alaihi salam, ya Rabbi, alimni syai'a adzuruka wa ad'uka bihi. Qala ya Musa, qul ya Musa. Qala qul ya Musa la ilaha illallah. Perhatikan,
Dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu dari Rasulullah SAW bahwasanya beliau berkata, saya mengatakan Rasulullah SAW, qala Musa alaihi salam. Hadis Rasulullah mengisahkan tentang perkataannya Musa alaihi salam. Ini juga termasuk alamun min alami nubuwah, di mana bahwa Rasulullah menceritakan tentang perkataannya Musa. Apakah beliau sejaman? Enggak sejaman. Ketemu? Enggak ketemu. Tapi menceritakan apa yang dikatakan oleh Musa alaihissalam. Dan beliau bukan termasuk dari orang yang bisa membaca kitab. Ini termasuk wahyu dari Allah SWT kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam terkait dengan apa yang diucapkan oleh Musa kepada Allah. Kata Musa, wahai Rabbku, ajarilah aku sesuatu. Dengan sesuatu tersebut aku mengingat kamu. Aku berdoa kepada kamu. Qala Allah Ta'ala kepada Musa, katakanlah wahai Musa, la ilaha illallah. Kalimat la ilaha illallah. Qala berkata Musa, kullu ibadika yaquluna hada. Kata Musa, semua hambamu mengucapkan kalimat ini. Qala, kata Allah, ya Musa, wahai Musa, law anna samawati sab'ah wa amirahunna ghairi. Wahai Musa, kata Allah, seandainya langit-langit yang 7 dan yang menghuni langit-langit itu selain aku, wal aradina sab'a, dan bumi-bumi yang ada 7, semuanya diletakkan fi kifatin, dalam satu neraca. Wala ilaha illallah fi kifatin, dan kalimat la dalam satu neraca yang lain. Malat bihinna la ilaha illallah. Maka kalimat la ilaha illallah dalam satu neraca tadi lebih berat turun ke bawah daripada langit yang ada 7 dan sama penghuninya, dan bumi yang 7 dan sama penghuninya dalam satu neraca, masih berat kalimat la ilaha illallah. Mafhum ini? Ini yang dikenal dengan apa? Hadis apa? Hadis apa? Hadis? Qudsi. Hadis apa tadi? Hadis bitok? Bitok. Bukan? Bukan. Baik. Rawahu Ibnu Majah wal Hakim as-sahahu. Al-hadis dhaifun. Dha'afa al-Arnaud. Segitu ada. Hadis ini lemah. Yang melemahkan adalah Syekh Al-Arnaud. Abu Sa'id ismuhu Sa'd bin Malik bin Sinan bin Ubaid Al-Ansari Al-Khazraji, sahabiyun jalilun wa Abu kadzalik. Artinya Sa'd sama Malik duanya sahabi. Ustasghira. Apa ustasghira? Ustasghira Abu Sa'id bin Uhud. Artinya ketika perang Uhud, Abu Sa'id ditolak. Karena masih kecil, enggak boleh ikut. Ketika ada pertempuran perang Uhud, Abu Sa'id enggak boleh masuk ikut dalam peperangan karena masih kecil. Ustasghira. Dianggap kecil. Enggak boleh ikut dalam peperangan Uhud. Wasyaidah ma ba'da, dan peperangan-peperangan setelah Uhud seluruhnya beliau ikut menghadiri perang tersebut. Mata bil Madinah sanata salasin aw arba'in aw khamsin wa sittin. Meninggal di kota Madinah pada tahun apa? 63 atau 60 atau 65. 63 kalau enggak, atau 64 kalau enggak, 65 Hijriah. Mata sanad salasin aw arba'in aw khamsin wa sittin, artinya apa? Kalau enggak 63 atau 64 atau 65. Antara 3 tahun ini. Wa qila sanata arba'in wa sab'in, ada yang mengatakan qil tapi siganya sigat tamrid, nukilan yang maknanya lemah. Ada yang mengatakan tapi lemah, yaitu tahun 74. Qauluhu adkuruka ay usni alaika bihi wa ad'uka ay as'aluka bihi. Yani alimni syai'an adkuruka wa ad'uka. Adkuruka yakni aku memuji dengan kalimat itu.
Wa ad'uka, yakni aku minta dengan kalam itu kepada kamu. Qul ya Musa la ilaha illallah. Perhatikan dalam quratul uyun, fi quratul uyun, qala quratul uyun, fala nafiyatun. La ilaha illallah fala nafiyatun lil jinsi, nafyan aman. La ilaha illallah yang dalam ucapan ini maka lain adalah nafiyah lil jinsi, penafian secara umum. Illa mastusnia atau illa mastusnia itu apa yang telah dikecualikan. Illa mastusnia, perhatikan itu. Perhatikan ya, wah. Kecuali apa yang dikecualikan. Jadi ilah di situ dinafikan secara umum. Kecuali yang dinafikan, yang dikecualikan ya, illa mastusniyah. Wa khabaruha mahdhufun. Sedangkan kabarnya la adalah mahdhuf, dibuang. Takdiruhu apa? Benar apa? Nah, ini kurang. La ilaha illallah, la ilaha haqqun. Atau la ilaha bihaqqin illallah gitu. Ini kurang. Takdiru la ilaha illallah sama saja, enggak ada takdirnya. Ya. Maka takdiruhu la ilaha haqqun. Itu kabarnya la nafiyul jinsi. Illallahu. Qala ta'ala dzalika bi anna Allah wal haqqu. Wa anna ma yad'una min duni wal batil. Perhatikan. Wa anna ma yad'una min duni wal batil. Dzalika bi anna wal haqqu, inilah yang diinginkan oleh beliau tentang kabarnya mahdhuf, takdirnya adalah hak. Demikian itu bahwasanya Allah adalah sembahan yang hak, dan sesungguhnya apa saja yang mereka seru dari selain Allah adalah sesembahan yang batil. Ada tapi batil. Ada tapi batil. Sesembahan yang ada tapi batil, ini mana enggak berat diibadahi. Wa anna Allah wal aliyul kabir. Sungguhnya Allah adalah maha tinggi dan maha besar. Fa ilahiyatu ta'ala yal haqqu, maka fa ilahiyatuhu, maka peribadatan ketuhanan baginya Allah Ta'ala adalah hak. Wa kullu ma siwahu minal aliha fa ilahiyatu batilatun, maka seluruh apa saja selain Allah Ta'ala dari alihah, dari beberapa sesembahan yang banyak, maka ilahiyatu ketuhanannya, peribadatannya adalah batil, kama fi hadil ayat wa nadhar, sebagian dari ayat dan yang semisalnya. Nadhir maknanya nadir, semisal. Fahadi kalimatun azimatun ya al-urwal wusqa wa kalimatut taqwa wa kalimatul ikhlas. Fahadi kalimatun azimatun, la ilaha illallah adalah kalimat yang agung. Adalah tali yang paling wusqa, tali yang paling kuat. Jadi kalimat adalah kalimat dikatakan urwa al-wusqa. Jadi kalimat adalah bisa disebut urwa al-wusqa. Juga disebut dengan kalimat taqwa. Bisa disebut dengan kalimat ikhlas. Jadi la ilaha illallah bisa disebut dengan apa? Urwa al-wusqa. Bisa dengan kalimat taqwa, bisa dengan kalimatul ikhlas. Itu kalimat la ilaha illallah. Jadi nama-nama untuk kita menyebut dengan kalimat adalah bisa dengan urwa al-wusqa, kalimat taqwa, kalimat ikhlas. Wa ya laqamat bias samawati wal ardu. Wa ya, yakni kalimat tersebut la ilaha illallah adalah dengan kalimat tadi langit-langit dan bumi bisa tegak. Maknanya ketika bangkit kiamat al-kubra, enggak ada lagi di muka bumi ini yang berkata Allah Allah. Dengan sudah enggak ada lagi, maka habislah umur dunia. Dan perhatikan, ketika kalimat tadi sudah enggak ada lagi di muka bumi diucapkan, maka habislah umur dunia. Maka kiamat kubra ini enggak akan bangkit kecuali pada seburuk-buruk manusia. Di mana di hari itu enggak ada lagi kalimat
Allah, Allah diucapkan di muka bumi. Maka dengan demikian dikatakan kalimat ini adalah kalimat yang dengan kalimat ini qamat bihas samawati wal ard. Langit-langit dan bumi bisa tegak dengan kalimat tadi. Wa syuri'at litakmiliha sunnatu wal fard. Wa syuri'at litakmiliha, dan disyaratkan untuk menyempurnakan kalimat ini, dan disyaratkan bagi kalimat ini apa syaratnya? Sunnah wal fard. Sunnah dan yang fardu disyaratkan untuk menyempurnakan kalimat la ilaha illallah. Artinya perkara yang sunnah peringkat dari kewajiban yang lebih rendah di bawah kewajiban. Sunnah dan fard dilaksanakan, disyariatkan demi menyempurnakan kalimat la ilaha illallah. Wa li'ajliha juridatis suyuful jihad, dan dikarenakan demi membela kalimat la ilaha illallah juridat suyuful jihad, pedang-pedang jihad dikeluarkan dari sarungnya. Juridat apa? Dikeluarkan dari sarung-sarungnya. Pedang-pedang jihad dikeluarkan dari sarungnya dikarenakan pembelaan kalimat la ilaha illallah. Wa biha dhahara al-farqu bainal muti' wal 'asi minal ibad. Dengan kalimat ini la ilaha illallah nampaklah perbedaan antara orang yang taat dan orang yang bermaksiat dari hamba-hamba Allah Ta'ala. Faman qala awamila biha sidqan wa ikhlasan wa qabulan wa mahabbatan wa inqiyadan adkhalahu Allahul jannata ala ma kana minal amal. Maka barang siapa yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah dan beramal dengannya dengan kejujuran dan ikhlas dan menerima kalimat tadi dan mencintai kalimat tadi dan ingkiat patuh dan tunduk terhadap kalimat tadi, maka Allah memasukkan dia ke dalam surga atas apa yang dulu dia beramal. Ini dinukilkan oleh beliau Syekh Muhammad Ahmad Fikri dari Qurratul Uyun. Qurratul Uyun adalah kitab syarah untuk kitab tauhid yang ditulis juga oleh Syekh Abdurrahman bin Hasan rahimahullah taala. Baik. Ana kunna qul ya Musa la ilaha illallah fihi anna dzakir biha yaquluha kullaha. Dengar sini. Qul ya Musa la ilaha illallah. Dalam hadis ini ada faedah bahwasanya orang yang berzikir, orang yang berzikir dengan kalimat ini mengucapkan seluruhnya, bukan cuma Allah 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 atau hu sebagaimana tabaligh dan yang seperti orang-orang sufi. Yang cuma mengucapkan hu atau Allah Allah. Jadi orang yang zikir dengan kalimat ini mengucapkannya secara menyeluruh la ilaha illallah, bukan cuma Allahu Allah. Lebih-lebih lagi orang yang mentalkin orang yang mau meninggal harus mengucapkan secara menyeluruh, bukan mengajari cuma Allah Allah. Ini yang banyak dari orang awam, bukan orang yang terdidik, karena pendidikannya sesat dan menyesatkan. Mentalkan orang yang meninggal dengan ucapan apa? Katakan Allah Allah tak aja. Wis Allah Allah wae biar enggak repot. Khawatir nanti mati di pertengahan kalimat. Mati kafir tadi. Allah Allah saja. Jadi sebagaimana yang telah kita sebutkan, sebagai rumah sakit di daerah kita ini memberikan bingkisan gratis berupa kitab kecil, bimbingan untuk seorang yang sakit. Maka diajarkan ditalkin dengan kalimat Allah Allah tak, bukan la ilaha illallah. Ini penipuan, pembodohan. Penipuan dan pembodohan terhadap orang yang di akhir hayatnya. Apa? Itu karena kebodohan. Karena jahil. Maka seharusnya keledai ini nggak boleh ngajari orang, karena dia keledai. Keledai nggak boleh ngajari orang. Keledai berjadi keledai. Keledai ngajari orang, nulis kitab. Baik. Jadi bahwasanya orang yang berzikir dengan kalimat ini maka harus mengucapkan dengan kalimat yang seluruhnya sempurna la ilaha illallah, bukan cuma Allah Allah ta. Wala yaktasiru ala lafzul jalalah. Janganlah mencukupkan atas lafzul jalalah. Apa lafzul jalalah? Apa lafzul jalalah? Yani Allah. Jangan mencukupkan cuma zikir dengan lafzul jalalah, yani Allah Allah ta. Wala ala huwa, dan juga enggak boleh mengucapkan dengan kalimat hu.
Kama yaf'alu ghulatu juhalil mutasawwifah, sebagaimana yang dilakukannya oleh ghulatu juhalil mutasawwifah. Siapa gulat? Kemana gulat? Kemana gulat? Ayo. Kemana gulat di Jabar? Rizki? Gulat ini apa maknanya? Itu mufrad atau sama? Sama. Apa mufradnya? Goli. Apa goli, mana goli? Mahal. Hah? Goli mahal. Hala goli jidkan. Hah? Betul, keren. Berlebihan, orang melampaui batas. Wala ya gulu. Guluan. Bahwa golin. Orang melampaui batas. Bukan goli itu mahal. Goli jidkan, goli. Ya akhi, goli ada goli. Melampaui batas. Sebagaimana yang dilakukan oleh orang-orang yang bodoh dari kalangan orang-orang sufi yang mereka melampaui batas ekstrim dalam kebodohan. Sehingga mengucapkan zikir dengan kalimat jalan cuma dibatasi dengan Allah atau hu. Fa inna dzalika bid'atun wa dhalalun. Zikir dengan ucapan hu atau Allah sudah masuk bid'ah dan sesat. Yang mengerikan lagi talqin dengan kalimat Allah tok. Orang yang mau meninggal, mau meninggalkan dunia disangoni dengan sangu bid'ah dan sesat. Itulah ya huwa. Ikhtilat campur dengan alul batil, akibatnya apa? Mau keluar dari dunia disangoni apa? Bekalnya bekal bid'ah dan dhalal. Nah itu. Itulah karena campur dengan alul batil. Kalau campur dengan alul sunnah dan orang yang memiliki ilmu yang benar, maka sebelum keluar dari dunia masih sehat, masih segar bugar sampai akhir hayatnya, bekalnya adalah bekal kebaikan. Nah itu. Ini pentingnya bergabung dengan Ahlussunnah wal Jamaah, bukan sebagaimana orang yang upaya untuk melemahkan akidah. Wis aku ki enak wae, aku ki wong nasional, wis kumpul sama sapa enak wae. Sorono sore ini. Ini sudah laris di pertengahan kaum muslimin. Itu dakwah demokrasi. Dakwah sesat. Qalu kullu ibadaka yaqulun hadza sabata bi khatil musannif bil jama'. Siapa musannif? Siapa musannif? Siapa? Terang. Abdul Wahab telah tertetapkan dengan tulisannya beliau Al-Musannif Syekh Muhammad Abdul Wahab bil jama' kalimat jama'. Kullu ibadika yaquluna jama'. Waladhi fil usul yaqulu, bukan yaqulun. Apa makna usul? Apa makna usul sini? Siapa bisa jawab? Pak Muhsin? Kitab hadis yang ada dalam kitab induk. Kitab sebagai referensi hadisnya Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk kita ketahui. Bukan yaqul tapi yaqul. Bil ifrad mura'atan lil lafaz, sebagai bentuk apa? Memperhatikan lafadznya. Yaitu dari kullu. Wa huwa fil musnad min hadis Iba Abdullah bin Amr bil lafaz al-jama'. Tapi dalam musnad dari Abdullah bin Amr dalam lafaz jama' yaqulun. Kama dzakara al-musannif ala makna kull. Wa makna qawlihi kullu ibadaka yaqul hadza ay inna ma uridu shay'an takhussuni bihi min baini umumi ibadika. Dan adapun makna perkataannya Musa, kullu ibadika yaqul hadza, yang dengan Musa adalah hanya saja aku ingin wahai Allah, ya Allah yang hanya saja yang aku inginkan ya Allah, adalah sesuatu yang kau khususkan aku dengan kalimat itu di antara umumnya manusia. Umumnya apa? Hambamu. Afiriyatin ba'da qawli kullu ibadika yaqul hadza qul la ilaha illallah qala la ilaha illa anta ya rabb inna ma uridu shay'an takhussuni bihi. Jadi Musa alaihissalam ingin kalimat yang khusus bagi dirinya, bukan kalimat itu tapi maknanya sama. Qala la ilaha illa anta ya rabbi inna ma uridu shay'an takhussuni bihi. Wala kana bin nasi ya. Wala kana bin nasi bal bil alam kullihi min ad-darurah ila la ilaha illallah
ma la nihayata lahu kanat min aksaril adhkari wujudan wa aisariha husulan wa a'damiha ma'nan wal awamu wal juhalu yu'adiluna anha ila da'awat al mubtada'ah, bukan mubtada'ah allati laysat fil kitab wala bis sunnah. Maka tatkala pada manusia bahkan dengan pada alam seluruhnya, alam bukan alim, alam seluruhnya, ada suatu perkara yang sangat harus butuh kepada la ilaha illallah yang enggak ada ujungnya, maka kalimat la ilaha illallah adalah termasuk zikir yang paling terbanyak dari sisi wujudnya, yang paling mudah untuk dihasilkan, dilaksanakan, didapatkan, dan yang paling terbesar sisi maknanya. Dan awam dan juhal mereka berpaling dari kalimat itu kepada doa-doa yang mubtada'ah, yang bid'ah, yang muncul baru, yang tidak ada dalam Al-Quran dan Sunnah, yang sering kita dengarkan hari demi hari, pagi, sore, siang, malam. Ya kan? Berpaling dengan apa? Doa-doa yang mubtada'ah tadi, meninggalkan Al-Quran dan Sunnah. Ya kan? Yang dikatakan, yang diyakini bahwa Nabi penyembuh, Nabi sebagai obat, dan yang lainnya. Ini yang dinyanyikan hari demi hari, siang malam, lalu seperti speaker, nggak ada batasnya. Wal awam wal juhal ya'diluna anha, berpaling dari kalimat yang syar'i tadi kepada dakwah doa-doa yang mubtada'ah, yang muncul baru berupa bid'ah yang tidak ada dalam Al-Quran dan Sunnah. Qalu wa amiruhunna ghairi binasab wa amiruhunna ghairi binasab atfun ala samawat. Aylau apa ini? Anna samawati sab'a wa man fihinna minal ummar, bukan ammar, ummar. Ummar seperti kata apa? Amir. Apa amir? Amir yang menghuni. Makmur yang dihuni. Apa? Makmur yang dihuni. Maksudnya, aylaw anna samawati sab'a wa man fihinna minal ummar ghairillahi ta'ala wal aradin as-sab'a wa man fihinna wudi'u fi kifatil mizan wa la ilallah fi kudil ukhra malat fihinna la ilaha illallah. Insyaallah ini kita baca besok lagi. Walhamdulillahirabbil alamin. Tafadhalu.